Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an Abi Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Talib akhbarahu dari Abi Murrah, maula bagi Ummu Hani bintu Abi Talib, telah mengkhabarkan kepadanya annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardih, bahwa dia bersama Abi Hurairah mengendarai ke negerinya, yakni negeri Abi Hurairah. Bil Aqiq, di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautih. Apabila dia telah masuk ke negerinya, dia berteriak dengan suaranya yang tinggi. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta berkahnya, wahai ibuku. Taqul, lalu ibunya menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan atasmu keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Yaqul, kemudian beliau berkata, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah memeliharaku di waktu kecil. Fataqul, kemudian dia menjawab, ya baniya, wahai anakku. Tahu boleh membacanya ya bunayya, wahai anakku. Wa anta fajazaqallahu khairan wa radiya anka. Dan engkau, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan dan ridha kepadamu. Kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di masa tua.
Qala Musa, berkata Musa, kana ismu Abi Hurairah, dahulu nama Abi Hurairah Abdullah bin Amr. Nah, hadis ini hasanul isnad. Asar ini hasanul isnad. Sanadnya hasan. Baik. Abu Murrah ketika berjalan bersama Abu Hurairah ke negerinya, yaitu Al-Aqiq, di wilayah Al-Aqiq. Al-Aqiq adalah perut dari Wadi Dzul Hulaifah. Wadi Dzul Hulaifah. Nah, ini sebuah negeri, sebuah wilayah di Wadi Dzul Hulaifah. Baik. Ketika Abu Hurairah memasuki negerinya, dia berteriak dengan suara yang tinggi, "Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah." Keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta berkahnya, wahai ibuku. Naam. Ini menunjukkan bahwa amalan yang dianjurkan seorang ketika bertemu dengan yang lainnya mengucapkan assalam. Naam. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkan kepada ibunya, Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Menyampaikan assalam. Nah, menyampaikan assalam dengan salam yang lengkap. Dan ini tentunya yang terbaik. Tidak saja mengucapkan assalamu alayki, tapi juga ditambahi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-muhim bahwa assalam disunnahkan dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya ketika bertemu. Apakah dia baru datang dari bepergian jauh, atau dia singgah di sebuah tempat, atau dalam kondisi yang lainnya, mengucapkan salam apabila bertemu dengan seorang muslim, hendaknya dia mengucapkan assalam. Menyebarkan assalam termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ufshus salama bainakum, kata beliau. Sebarkan salam di antara kalian. Mengucapkan salam bukan saja kepada orang yang kita kenal, tetapi juga kepada orang yang tidak kita kenal, sesama muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana hal ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahih. Baik. Sedangkan menjawab assalam adalah merupakan hak seorang muslim dari seorang muslim. Artinya bahwa menjawab assalam tidak sama hukumnya dengan menyampaikan salam. Kalau menyampaikan salam hukumnya adalah mustahab, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Nah, wajib hukumnya untuk menjawab assalam. Dalam pernyataan Abu Hurairah ini, boleh seorang mengganti dhamir pada ucapan salam. Mengganti kata ganti pada ucapan salam. Di sini Abu Hurairah tidak mengucapkan assalamu alaikum, tetapi dia mengucapkan assalamu alaiki. Yang demikian ini diperbolehkan. Naam. Dan boleh pula seorang berpegang dengan ucapan salam yang warid sebagaimana biasanya assalamu alaikum, baik kepada laki-laki ataupun kepada wanita. Assalamu alaikum. Nah, jadi kedua hal ini diperbolehkan. Imma dia mengambil lafaz yang warid assalamu alaikum kepada laki-laki ataupun wanita, atau dia menyesuaikan kata gantinya dengan orang yang diucapkan salam, seperti assalamu alaiki kepada wanita atau assalamu alaika kepada laki-laki. Baik. Kemudian pernyataan Abu Hurairah, ya ummatah. Di sini at-ta wal alif adalah sebagai ganti dari ya al-mutakallim. Asalnya ya ummi, tapi ganti dari ya al-mutakallim adalah ta wal alif. Sedangkan al-ha lis-saktah, untuk berhenti, untuk diam. Pernyataan ya ummatah ini disebut dengan munada mandub. Munada mandub, yakni panggilan bagi seorang yang terkejut atau kesakitan. Nah, ini disebut dengan munada mandub. Ya ummatah, maksudnya ya ummi. Jadi diucapkan oleh seorang panggilan ini dalam keadaan tiba-tiba. Nah, apakah karena dia terkejut atau karena kesakitan? Ya ummatah, wahai ibuku. Kemudian taqul, ibunya menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan atasmu keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa boleh seorang mengucapkan salam atau menjawab salam dengan menyesuaikan kata ganti dengan orang yang diucapkan salam kepadanya. Kalau dia laki-laki maka diucapkan wa alaikas salam, atau kalau dia perempuan wa alaikis salam. Dan boleh pula seorang mengucapkan dengan lafaz yang warid, baik untuk laki-laki ataupun wanita, dengan satu ucapan wa alaikumus salam. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa menjawab salam hukumnya adalah wajib, sehingga tidak boleh seorang yang diberi salam oleh seorang muslim lainnya kemudian dia tidak menjawabnya. Nah,
kemudian dia tidak menjawabnya. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain, hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah menjawab salamnya, raddus salam. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam keadaan hajar yang memang masyru', yang jelas kemaslahatannya dan dihimbau oleh pimpinan muslimin, oleh seorang penguasa muslimin untuk menghajar seorang dalam rangka ta'dib, mendidiknya, dan dalam rangka mencegahnya dari keburukannya. Maka yang seperti ini tidak mengapa seorang tidak menjawab salam seorang muslim yang lainnya. Sebagaimana hal ini terjadi pada peristiwa Ka'ab bin Malik ketika dia dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka tidak menjawab salamnya. Baik. Al-muhim bahwa hukum asal wajib untuk menjawab salam seorang yang muslim. Menjawab salam seorang yang muslim. Bagaimana dengan ahlul bidah? Maka kalau dalam hajar yang dilakukan mengandung maslahat dan hajar itu syar'i, maka hendaknya seorang tidak menjawab salamnya. Baik, dalam rangka untuk ta'dib, yakni mendidiknya dan mencegahnya dari keburukannya. Kemaslahatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Atau seorang menjawab salamnya bukan di hadapannya. Namun salamnya tetap dijawab. Dengan mengambil hukum asal bahwa menjawab salam itu adalah wajib, tetapi tidak di hadapannya. Adapun untuk masalah-masalah yang selain agama, urusan-urusan pribadi, maka tidak boleh seorang menghajar saudaranya di atas 3 hari. Tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam di atas daripada 3 hari. Barang siapa yang melakukannya di atas dari 3 hari, maka dia mendapatkan dosa, karena dia melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu limu'minin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim dia meninggalkan saudaranya di atas 3 hari, melakukan al-hajr. Maka setelah 3 hari, kalau urusannya adalah urusan syakhsiyah, urusan yang bersifat pribadi, dia hendaknya memulai dengan mengucapkan salam atau menjawab salam dari saudaranya. Baik. Dan untuk masalah urusan pribadi atau agama, tentunya seorang yang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Yang dimaksud di sini, sebagian orang mengatasnamakan bahwa hajarnya karena agama, tetapi dia melakukan hajar bukan karena agama, karena ada kepentingan pribadi yang terselubung. Dan sebaliknya pula. Seorang menghajar, melakukan sesuatu yang bukan karena agama, kemudian di atas namakan agama. Ini membutuhkan kepada kejujuran seorang. Dan hal ini mungkin saja terjadi ketika dia mendapatkan bahwa kaum muslimin atau ahlus sunnah menghajar seorang karena masalah agamanya, kemudian dia ikut menghajarnya. Tetapi motivasi yang berat dan besar mendorong dia untuk menghajar bukan karena penilaian ahlus sunnah terhadap orang itu, tetapi karena kepentingan pribadinya.
sehingga dia meninggalkan dan menghajar orang tersebut. Fahadha Allahu a'lam bihalih. Allah yang lebih tahu tentang keadaannya. Naam, dan dia tidak akan bisa bersembunyi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Beralasan apapun di hadapan Allah dan mengatakan bahwa ini karena din Allah tabaraka wa taala. Naam, ya'lamu sirra wa akhfa. Dia yang mengetahui segala rahasia dan bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini ketika meninggalkan menjawab salam dari seorang muslim. Urusannya agama atau pribadi. Dan yang demikian ini dituntut dari kita untuk memiliki sikap asyik, jujur dalam menunaikannya. Baik. Kemudian dari pernyataan Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjawab salam Abu Hurairah dengan salam yang sempurna. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah yang semestinya, perkara yang wajib. Seorang apabila disampaikan kepadanya salam dengan siap, kamil, dengan uraian yang sempurna, maka hendaknya dia membalas dengan yang setimpal. Tidak melakukannya dengan kurang. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ibunya menjawab dengan yang setimpal, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, maka kalau dia menyampaikannya dengan sempurna, dijawab dengan sempurna, tidak boleh kurang. Kalau dia menyampaikannya dengan kurang, dianjurkan kita menjawab dengan sempurna, dan boleh pula kita menjawab dengan kadar yang dia pakai dalam menyampaikan. Seperti kalau dia hanya menyatakan assalamu alayki wa rahmatullah. Nah, boleh seorang menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah. Seseorang mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah, boleh seorang menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullah. Dan dianjurkan dia menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak dibenarkan dia menjawab wa alaikumussalam saja. Nah, karena yang ini kurang daripada kadar yang telah disampaikan kepadanya. Dalil dalam hal ini adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan ucapan selamat, tahiyyah, naam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah, kata Allah. Dan ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Perintah untuk menjawab bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada tahiyyahnya, daripada ucapan selamatnya. Nah, ini yang dianjurkan. Aurudduha, atau pulangkan dengan yang sama, kembalikan dengan yang sama. Dan tidak boleh kita mengembalikan dengan yang kurang. Maka kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dianjurkan kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam menjawab. Atau boleh kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah dengan yang sama, tapi dilarang untuk kita melakukan yang kurang, hanya mengatakan waalaikumsalam. Nah, demikian pula seperti yang pernah kita pelajari dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang yang mengucapkan salam dengan suara tinggi atau dengan suara yang jelas didengar,
hendaknya dijawab dengan yang setimpal. Nah, kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kita menjawabnya? Ucapkan dengan yang setimpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia dengan suara yang jelas, naam, didengar. Apalagi dengan suara yang tinggi, kita jawab dengan hal yang sama. Karena Allah menyatakan aurudduha, atau kembalikan dengan yang semisal. Naam, kalau kita tidak mau melaksanakan dengan yang lebih baik, minimal dengan yang semisal. Maka suatu hal yang kurang baik apabila seorang disampaikan kepadanya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malas lisannya untuk menjawab. Terkadang hal ini terjadi pada kita. Mungkin karena lagi mikir, bisa jadi. Di jalan lagi mikir. Sehingga ketika diberi salam, tidak menjawab dengan yang selayaknya. Atau, tidak perhatian terhadap salam yang lainnya. Al-muhim, apabila dia mengucapkan dengan suara yang jelas didengar, hendaknya dijawab dengan suara yang jelas didengar. Nah, dan tidak menjawab salam seorang dengan dengusan hidung. Sebagian dengan dengusan hidung. Bang. Apa itu? Nah, terkadang hanya suara dengusan saja. Allah musta'an. Maka yang demikian itu bukan perkara yang selayaknya. Ini adalah siap assalam yang sempurna. Adapun tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, tambahan wa maghfiratuh adalah tambahan yang syadz, dhaifah. Nah, demikian penilaian Syekh Muqbil rahimahullah. Baik. Kemudian dalam peristiwa ini, bolehnya seorang laki-laki untuk mengucapkan salam kepada seorang wanita selama amnul fitnah, aman daripada fitnah. Contohnya di sini seperti seorang anak mengucapkannya kepada seorang ibu. Apabila dalam mengucapkan salam kepada lawan jenis terdapat fitnah, maka yang demikian itu tidak dianjurkan. Seperti seorang syab dengan seorang syabah, seorang pemuda dengan seorang pemudi, atau seorang pemuda dengan rombongan pemudi. Nah, yang demikian tidak hanya sebatas salam, bisa menjadi gayung bersambut. Nah, Allah musta'an. Awalnya salam, setelah itu gimana kabarnya? Apa? Allah musta'an. Seperti keadaan mereka. Maka apabila amnul fitnah, yang demikian diperbolehkan. Jika ada fitnah di sana, maka yang demikian tidak diperbolehkan.